Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Retna Paraita Sanjiwani. Saya dari kelas 6E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau ingin tahu penjelasan saya, tonton sampai habis ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu adalah perkembangan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sebelumnya, apa sih perkembangbiakan vegetatif alami? Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Umbi lapis. Kalian tahu ini apa? Ini bawang. Nah, kita bisa gunakan bawang ini untuk penjelasan umbi lapis ini. Nah, di sini ada lapisan umbi lapis atau bawang. Lapisan ini bisa ada 1, 2, mungkin bisa lebih. Nah, di dalam bawang ini, di tengahnya terdapat tunas yang bakal menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini juga harusnya ada akar serabut. Cuman kebetulan tadi sudah dipotong, jadi tidak nampak. Nah, umbi batang ini kita bisa pakai kentang ya. Tumbuhan kentang nih. Nah, sebenarnya itu kentang yang kita makan itu adalah batang dari tumbuhan kentang ini. Nah, batang dari tumbuhan kentang ini berisi, lalu menjadilah kentang yang sampai saat ini kita makan. Nah, di kentang-kentang ini kan ada mata tunas. Nah, mata tunas inilah jika kita tanam dapat menjadi bakal tumbuhan baru. Nah, yang ketiga itu tunas. Nah, contoh tumbuhannya itu pisang dan bambu. Saya gambar bambu saja. Karena lebih gampang digambarnya. Maaf ya, saya kurang sempurna. Tapi saya jelasin ya. Ini bambunya, ini tunasnya, dan ini tanahnya. Nah, tunas ini tumbuh dari bagian bawah tanah dan tumbuh di samping induknya. Tapi ada juga tumbuh di belakang daunnya atau di depan daunnya. Nah, tunas itu disebut dengan tunas adventif. Contoh tumbuhannya itu cocor bebek. Nah, yang keempat itu rizoma. Nah, apa sih rizoma itu? Nih, saya contohkan ya. Ini contohnya. Ini adalah tumbuhan jahe. Nah, ini jahenya, ini batangnya, ini akarnya, dan ini batangnya. Nah, rizoma itu adalah tumbuhan yang mendatar di dalam tanah. Nah, contoh lainnya itu seperti lengkuas, kunyit, dan kencur. Yang kelima, ada geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon ini adalah tumbuhan yang batangnya menempel atau merambat di atas tanah. Contohnya stroberi. Maaf ya, gambar saya kurang sempurna. Tapi saya akan jelaskan ini apa. Nah, ini stroberinya. Ini batangnya. Nah, ini tanahnya. Nah, geragi ini tersusun oleh beberapa ruas. Setiap ruasnya ini menempel pada tanah dan akan membentuk tunas baru. Nah, yang terakhir yaitu keenam, itu spora. Nah, spora ini terdapat di tumbuhan paku-pakuan, misalnya suplir. Nah, setelah daun itu dibalikan, seperti inilah contohnya. Nah,
Setelah daun itu dibalikan, di bagian belakang daun itu terdapat bulat-bulat berwarna hitam. Nah, bulatan-bulatan berwarna hitam itu adalah kotak spora. Di dalam kotak spora itu ada spora. Nah, untuk dapat melihatnya, spora harus dilihat dengan mikroskop. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Sebelumnya, apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan? Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama, sete. Apa itu sete? Nah, sete itu adalah menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Tidak semua tumbuhan ya yang dapat diperkembangbiakan dengan setek ini. Contoh tumbuhan yang bisa diperkembangbiakan dengan setek: singkong, mawar, dan lidah mertua. Nah, yang kedua ada cangkok. Nah, cara kerja cangkok ini, ranting tanaman dikupas kulitnya, lalu ditutupi dengan pupuk atau tanah yang sudah dibungkus dengan plastik, lalu diikat dengan tali. Nah, tujuan cangkok ini adalah untuk membuat individu baru yang sifatnya persis sama induknya. Bisa juga untuk membuat tanaman cepat berbuah. Nah, yang ketiga ada sambung atau enten. Sambung atau enten ini adalah menyambungkan dua tanaman untuk menghasilkan individu yang baru. Nah, tujuan sambung atau enten ini adalah menghasilkan sifat unggul dari setiap individunya. Nah, yang keempat ada tempel atau okulasi. Nah, cara kerja tempel atau okulasi ini seperti ini. Misalnya, ini adalah batang dari tumbuhan. Nah, kulit dari tumbuhan itu dikupas. Lalu dimasukkan mata tunas tumbuhan berbeda. Lalu ditutup, kemudian diikat dengan tali. Nah, tujuan dari tempel atau okulasi ini adalah untuk menggabungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda. Nomor 5 adalah runduk. Nah, runduk ini merupakan proses runduknya tanaman yang ditanam di bawah tanah. Nah, contohnya itu arbei, stroberi, apel, tebu, dan lain-lain. Nah, ini prosesnya. Ini yang pertama, tanamannya itu merunduk ke bawah. Dan ini yang kedua, tanamannya ditanam ke bawah. Nah, lalu tumbuhlah tumbuhan baru. Terakhir atau keenam, kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah proses pembiakan dengan cara menanam jaringan tumbuhan tersebut di tempat atau media khusus. Nah, tujuannya dapat memperbanyak tumbuhan tersebut dengan sifat induknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.